Di tempat pesta ada setumpuk lilin, tidak lupa memberikan selamat. Jangan pernah menjadi orang lain karena jadi diri sendiri jauh lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Ini masih lanjutan dari video aku yang nge-food prep sebelumnya ya teman-teman. Jadi setelah aku nge-food prep itu tuh aku langsung gercep buat masak, biar nanti itu lega aja gitu ya kalau misalnya udah cepat beres masaknya gitu ya teman-teman. Apalagi juga lauk buat makan siang itu tuh nggak ada. Jadi ya udah di sini tuh aku mau masak, dan ini tuh aku lagi mau masak pete. Ini aku lagi ngegoreng pete. Nah kali ini tuh aku mau masak menu yang bener-bener lagi ditunggu-tunggu banget sama pak suami ya teman-teman, yaitu mau bikin sambal pete dicampur sama udang ya. Jadi udang yang beberapa di minggu lalu gitu ya, itu minggu lalu ya teman-teman yang aku ada tunjukin ke kalian, stoknya itu yang lumayan banyak. Itu baru mau aku masak sekarang karena memang beberapa waktu yang lalu itu aku lagi mengalami yang namanya itu gatal-gatal alergi gitu ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya aku makan udang takutnya itu malah tambah parah gitu ya alergi aku gitu ya, ada sedikit gatal-gatal gitu di bagian kaki gitu ya teman-teman. Jadinya aku itu nggak berani gitu buat makan udang. Kata pak suami goreng aja buat aku nggak terima dong teman-teman. Masa pak suami doang yang mau makan udang segede-gede gitu ya. Jadi aku nggak mau. Makanya untuk hari ini tuh menurut aku untuk alergi aku tuh udah nggak parah gitu ya, udah nggak terlalu gatel. Jadinya kali ini aku mau masak udang. Jadi aku itu ya teman-teman, kemarin itu gatal-gatalnya itu kumat pas aku itu masak ikan laut gitu ya teman-teman. Yang ada aku masak ikan sereh, dan itu tuh berasa banget kakiku itu gatal-gatal. Jadi kayak ada yang digigit nyamuk. Nah itu tuh kayak langsung jadi kudis gitu loh teman-teman. Masya Allah ya. Aku tuh memang orangnya tuh alergian gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya di kampung kami itu bilangnya orang berdarah buruk gitu ya. Nggak tahu kenapa sih kalau misalnya udah kumat gitu ya, kadang digigit nyamuk aja itu bisa jadi kudis dan bisa luka bahkan berdarah gitu kaki aku gitu ya teman-teman. Nah kalau sekarang itu alhamdulillah sih udah nggak udah mendingan gitu ya, udah pada baikan gitu. Jadinya hari ini aku mau masak sambal udang, tapi karena memang udangnya ini kan nggak terlalu banyak ya teman-teman. Terus ini tuh dagingnya tuh montok-montok banget, jadi tadi aku campur aja sama pete dan juga sama tempe biar lebih kelihatan banyak. Lanjut juga di situ tadi aku goreng untuk pergedel bakwan jagung ya teman-teman, bakwan jagung cuman nggak pakai sayur, cuman bakwan jagung tok karena memang nggak punya sayur yang bisa dimasukin gitu ya. Ada sih untuk wortel cuman nggak selera, ya udah biar jagung tok. Terus tadi juga nggak dikasih daun bawang karena nggak ingat tadi buat beli, nggak punya daun sop juga, jadi itu cuman cuman jagung. Terus aku kasih tepung terigu, kasih tepung beras sedikit, terus aku kasih bumbu-bumbu kayak bawang merah, bawang putih sama kemiri yang aku haluskan, dan bumbunya itu cuman aku kasih garam, merica sama royco. Kayak gitu doang sih teman-teman untuk bakwan jagungnya ya. Sebenarnya enak kalau dikasih daun-daun bawang jadi berwarna juga, tapi karena nggak ada ya udah nggak usah maksa gitu ya. Nah di sini aku lagi numisin untuk si sambelnya ya teman-teman, untuk si sambel dari masakan aku untuk hari ini. Tadi kan aku udah bilang ya ada pete, tempe dan juga udang, jadi itu mau disambel aja. Kalau anak-anak itu tuh tadi kan udah makan sate gitu, jadi untuk siang ini anak-anak itu nggak makan pastinya, palingan nanti tuh dikasih cemilan aja bakwan jagung. Kalau buat sore nanti itu gampang lah ya, bisa bikinin nasi goreng atau telur orak-arik atau juga bikin telur dadar aja, simple aja sih kalau buat anak-anak. Nah ini sambalnya udah mateng, langsung aja aku masukin untuk udang, terus tempe dan juga kentangnya ya, pete maksudnya ya Allah. Ini ya teman-teman, masya Allah ini tuh bener-bener kelihatan menggugah selera banget. Kebayang dong ya udang segede gini tuh dagingnya tok, wow bener-bener endul banget, juicy dan kayak bener-bener mantul deh pokoknya. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata kelezatannya teman-teman. Apalagi ini tuh kan udang sungai ya, jadi dia itu kayak bener-bener manis dan bener-bener enak banget deh pokoknya. Nah langsung aja di sini tuh udah masak, udah mateng, udah dicampur-campurin juga bumbu, aku salin aja ke dalam wadah. Ini juga bakwan jagungnya aku wadahin juga biar aku tuh enak ya teman-teman buat ngebersih-bersihin ini si kompor-kompor, karena ini tuh bener-bener deh minyaknya itu parah banget banyaknya gitu ya. Nah ini ya teman-teman menu kami hari ini, alhamdulillah ada sambal udang dicampur pete dan tempe. Terus ada bakwan jagung, alhamdulillah. Pokoknya jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya untuk hari ini. Alhamdulillah masih bisa makan.
Oke teman-teman, lanjut ya. Di sini tuh aku mau nyusunin piring yang udah aku cuci. Ini tuh kemarin sih sebenarnya aku cucinya ya teman-teman, cuman baru sempet aku beresin hari ini. Tadi pagi sebelum ke pasar itu rasanya mager banget buat ngeberesin piring. Jadinya ya udahlah, hari ini siang ini baru kumat rasa rajinnya, baru deh aku beresinnya. Nggak apa-apa lah ya teman-teman. Toh juga nggak ada yang marah gitu ya sama aku kalau misalnya aku nggak cepet-cepet ngeberesin piring ini. Jadi ya udah enjoy aja, santai aja, sesempatnya aja. Nah, di sini Pak suami itu mau bikin kandang ayam seperti yang udah aku bilang di video aku yang sebelumnya itu, kalau misalnya Pak suami itu berencana mau bikin kandang ayam ya teman-teman. Jadi karena memang hari ini kan Pak suami libur dan posisinya ini tuh anak-anak itu udah ditidurkan sama Pak suami. Jadinya di sini tuh Pak suami itu tenang buat kerja ya, karena kalau enggak pasti anak-anak itu kayak ngenangisin Pak suami terus gitu ya. Bawaannya itu pengen Pak suami itu ada terus di dekat mereka gitu ya. Jadinya tadi Pak suami itu mandiin anak-anak kan di video sebelumnya pas aku lagi food prep, pas lagi nyapu itu kan Pak suami mandiin anak-anak gitu ya. Jadi itu tuh langsung ditidurin gitu. Dan ini kan memang udah siang ya teman-teman, udah habis zuhur gitu. Tadi kan juga udah masak akunya. Nah jadi ya udahlah, di sini aku mau temenin aja Pak suami buat masang-masangin untuk si waring dari kandang ayam ya teman-teman. Aku sih nggak bantuin ya, cuman ngeliatin doang, karena kalau misalnya udah urusan-urusan kayak gini tuh aku mendingan itu tutup mulut, diam-diam aja gitu ya. Kalau misalnya aku ikut campur, biasanya itu Pak suami itu suka ngomel, nggak ngomel yang gimana-gimana sih, cuman kadang itu Pak suami itu malas diprotes gitu ya. Jadi daripada ntar kandang ayamnya nggak jadi, mending aku diem menyaksikan sambil aku itu nge-record gitu ya, mindah-mindahin kamera gitu. Nah ini ya teman-teman, singkat cerita ini tuh udah beres buat dipasang untuk waringnya. Terus dia terus Pak suami minta tolong sama aku buat bantu ngangkatin kandang ayamnya ke dalam gitu ya. Memang kandangnya yang dibuat sama Pak suami itu nggak terlalu besar ya teman-teman, nggak terlalu lebar, cuman ya cukup lah buat anak-anak ayam gitu. Karena memang tempatnya juga memang nggak terlalu besar ya teman-teman, udah segini aja sih udah cukup lah ya buat ayam-ayam. Lumayan buat mereka main, jadi di dalam kandang yang kayu itu tuh mereka nggak sumpek gitu. Aku tuh bener-bener udah ngerasa nggak nyaman banget sama ayam ini kalau misalnya dibiarin berkeliaran ya teman-teman. Karena memang asli deh teman-teman, ayam-ayam itu tuh kayak masuk-masuk terus ke dalam rumah dan juga ke kamar mandi. Jadi kadang di kamar mandi tuh pas aku ke kamar mandi, Masya Allah itu ratusan tumpuk ayam. Memang sih nggak besar-besar gitu ya, tapi bener-bener dah teman-teman nggak nyaman banget buat dilihat. Dan aku tuh bener-bener udah ngerasa risih banget gitu ya. Jadi terkadang pagi-pagi kayak gitu ya, aku tuh harus nyiram-nyiramin sampai ke kloset. Itu tuh ada ayam semuanya di mana-mana, dan itu kayak bener-bener bikin kesel banget gitu. Jadinya ya udahlah, di sini tuh aku seneng banget gitu pas Pak suami udah bikinin kandang ayam ini ya. Jadi ayam-ayamnya itu biarin aja main di sini gitu ya. Jadi ntar kalau misalnya ada nasi-nasi sisa dimasukin ke dalam ini aja. Jadi kayak biar lebih tenang juga akunya. Nah di sini tuh aku lanjut buat nangkepin anak ayam ya teman-teman, buat dimasukin ke dalam kandang biar mereka itu mainnya di dalam aja, nggak kelayapan lagi. Jangan lupa dihitung anak ayamnya, itu tuh udah pas ya 14 ekor. Anak ayamnya tuh ini tuh udah mulai semok-semok ya teman-teman. Alhamdulillah, itu kalian bisa lihat sendiri, lumayan udah kelihatan gede-gede gitu ya. Semoga lah ini tuh selalu hidup dan nggak mati-mati ya. Karena ayam-ayam tetangga aku yang samaan kayak gini tuh udah pada mati gitu. Masya Allah, semoga lah ayam-ayamnya tuh enggak. Oh iya teman-teman, ini tuh lumayan besar sih kalau menurut aku kandang ayamnya gitu ya. Karena memang ayam-ayamnya itu kan masih kecil gitu. Tapi kalau kata Pak suami sih ini masih terlalu kecil gitu ya untuk kandangnya. Agak kelihatan sempit gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Untuk sekarang ini biarlah kayak gini aja dulu untuk si kandang ayam ini. Nah di sini lanjut, aku tuh disuruh sama Pak suami buat ngasih makan ayamnya gitu ya, perdana ngasih makan ayam di dalam kandang. Dan itu kalian jalan salfok, aku nendangin ayam ya teman-teman, karena itu adalah ayam orang. Dia itu nggak tahu kenapa suka banget gitu ya nyeruduk aku, heran banget deh, aku tuh geli aja gitu teman-teman kalau misalnya kadang dipatok-patokin gitu kakinya.
Nah ini ya ayam-ayamnya itu lagi pada enak-enak makan. Alhamdulillah kandangnya juga udah cakep, udah bisa lah gitu ya teman-teman, akunya tenang, merekanya juga nggak kesempitan gitu ya. Pokoknya alhamdulillah deh udah dibuatin kandang ayam ini sama Pak suami. Oke, lanjut lagi nih teman-teman, aku udah berganti kostum aja karena tadi itu tuh langsung mandi karena benar-benar gerah banget gitu ya di siang hari. Lanjut aja, di sini tuh aku juga mau metikin cabai karena memang stok cabai rawit di dalam kulkas itu udah nggak ada. Jadinya di sini tuh aku mau manen cabai dulu. Nah akhir-akhir ini tuh untuk buah cabai ini tuh udah nggak terlalu banyak, tapi bunganya itu udah mulai keluar banyak lagi gitu ya. Kata Pak suami itu sih biasa gitu ya, karena memang lagi musim hujan, jadinya buah cabai itu rada trek dan bunga-bunganya itu sering berguguran, makanya kayak buahnya itu nggak terlalu banyak. Tapi ya alhamdulillah sih masih bisa lah ya teman-teman buat dipanen gitu ya. Aku panen secukup-cukupnya aja, nggak bisa dapat banyak ya udah secukupnya aja. Kalau misalnya nanti habis ya pas mau masak diambil-ambil aja secukupnya gitu. Jangan salfok sama aku yang kayak ngomong gitu ya teman-teman, itu aku lagi mantau anak-anak juga lagi main, anak-anak itu lagi main gitu di luar karena ada Pak suami juga yang di luar ya teman-teman lagi beraktivitas, jadinya itu ya sama-sama aja gitu ya mantau anak-anak. Karena kalau misalnya anak-anak itu udah keluar, masya Allah teman-teman, mereka itu bener-bener nggak bisa diem gitu ya, super aktif, jadi kayak harus bener-bener dipantau gitu. Sambil kalian lagi nemenin aku metik-metik cabai, aku juga mau sapa-sapa kalian semua. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur kalian. Semoga kalian semua itu nggak bosan dengan video-video aku ya. Untuk yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya teman-teman kalian bantu aku ngembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya jika kalian anggap video aku ini bermanfaat bagi banyak orang. Dan jika ada kritik dan saran boleh disampaikan ke kolom komentar ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, aku tuh sengaja bikin kameranya itu rada deket gitu ya, biar kalian tuh kelihatan kalau misalnya cabai itu tuh udah lumayan gak terlalu banyak buahnya, udah lumayan kelihatan banyak yang botak gitu ya teman-teman. Tapi ya memang masih bisa lah gitu ya teman-teman, buah cabai ini tuh nanti siapa tahu bisa banyak lagi buahnya gitu ya kalau misalnya cuaca itu gak terlalu sering hujan. Makanya aku untuk di halaman itu pengen banget gitu ya teman-teman segera nanamin cabai yang banyak gitu ya. Jadi nanti tuh biar kayak nggak putus-putus gitu loh teman-teman cabainya. Cuman kayaknya memang nggak bakalan bisa gitu ya untuk misalnya cabai ini habis yang di depan itu kayaknya bakalan belum berbuah gitu ya. Karena kan ini juga belum mulai ditanam ya teman-teman. Sedangkan cabai ini udah mulai trek gitu untuk buahnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, dijalani aja dulu. Siapa tahu nanti tuh lama-lama bisa banyak gitu ya buahnya. Nah ini dia nih teman-teman untuk hasil panen aku hari ini. Alhamdulillah lumayan lah ya. Ini sih memang nggak terlalu banyak kayak biasanya, tapi alhamdulillah ini tuh bisa dipakai buat beberapa kali masak. Nah, mari lanjut ke aktivitas yang selanjutnya. Di sini aku mau beres-beres rumah juga karena memang ini tuh bener-bener berantakan banget ya teman-teman. Ada kasur lah, ada bantal di mana-mana, boneka berserakan. Ya nggak heran lah ya teman-teman, namanya punya bocil yang masih aktif-aktifnya banget. Apalagi kayak boneka itu kadang udah aku susun itu kayak dalam satu hari rasanya itu ada kali ya 50 kali cuman ngebenerin boneka mulu gitu ya. Karena kalau misalnya anak-anak itu pas di bawah bonekanya itu nggak dipakai main gitu. Jadi kadang aku susun gitu kan. Nah udah tersusun mereka itu malah manjat ke lemari dan ngebongkar lagi susunan boneka. Selalu begitu teman-teman. Ya udahlah dinikmatin aja pokoknya masa-masa kayak gini. Nah pas aku nyapu mereka itu lagi di luar sama Pak suami. Itu Pak suami juga lagi nyapu halaman ya teman-teman. Pokoknya kerja sama aja biar cepat juga beresnya untuk kerjaan rumah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah punya suami yang mau diajak kerja sama. Nah di sini aku juga nyapu di teras ya teman-teman. Aku nggak gulung untuk tikernya karena memang tikar itu tuh baru aja baru aja digelar kayak gitu ya. Jadi aku nggak beresin dulu untuk tikernya, biarin aja karena nggak terlalu kotor juga.
Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi dan memotivasi ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya yang akan tayang dalam 1 hari 2 kali setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Jadi untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu. Terima kasih ya udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.